nanti jenengan kelempoken begitu ya. Nah, nanti ngantuk ini antum. Sabar. Sabar itu apa? Yang pertama kita contohkan sabar dalam interaksi dengan orang tua kita yang sudah sepuh. Begitu ya. Sebab apa? Kesolehan orang itu sebanding dengan kesabaran beliau dalam berinteraksi dengan orang tuanya. Kalau ada orang ngaku soleh tapi nggak sabar ke orang tuanya, itu zong. Itu nggak soleh. Karena orang soleh itu harus sebanding dengan apa? Dengan kesabarannya dalam menghadapi orang tuanya. Lek ngaku soleh tapi antum kereng ngambil wong tuane, itu ndak soleh, Pak. Atau ndak solihan, ndak. Jadi harus sabar. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, hunaka salasata ayatun lam tuqbal illa biqorinatihi. Ada 3 ayat. Dalam pengaplikasiannya itu, ayat itu butuh ayat yang lain. Ada 3. Berarti ayatnya couple, Pak. Jadi lek antum menjalankan satu, ayat yang lainnya tidak antum jalankan, nggak bisa. Ayatnya ini harus berbarengan. Ada 3 ayat. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, apa ayatnya? Yang pertama, atiullaha wa atiur rasul. Kalau antum diwajibkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, antum memilih salah satunya. Aku hanya taat kepada Allah deh, nggak taat kepada Rasulullah. Nggak boleh. Anak hanya taat kepada Rasulullah deh, taat kepada tambah nggak boleh lagi, begitu ya. Maknanya kalau antum taat kepada Allah, antum taat kepada Rasulullah. Sehingga kalau ada yang menistakan Rasulullah sama dengan menistakan Allah. Apalagi menistakan Allah, maka kita harus membelanya. Maka dua-duanya ini kita harus taat. Taat kepada Allah dengan taat kepada Rasulullah. Taat kepada Allah dengan cara antum menjalankan apa? Menjalankan perintahnya Allah dari Al-Quran, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dari Al-Quran. Taat kepada Rasulullah, yaitu menggali as-sunnah, yaitu hadis-hadis Rasulullah, menjalankan apa perintah Rasulullah, harus jelas. Yang kedua, coba ayatnya apa? Ini pasti antum sering membacanya. Aqimus sholah wa atuz zakah. Mesti, Pak, ayat itu gandengan itu. Apa aqimus sholah wa atuz zakah? Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Antum ahli masjid, antum sholat, tapi giliran zakat fitrah antum tidak mau bayar, zong sholat antum. Loh itu loh. Jadi antum sholatnya ya tidak dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu apa? Antum harus apa? Kalau antum sholat, antum juga harus membayar zakat. Maka kewajiban antum dalam memahami kaifiyah atau tata cara sholat, antum juga berkewajiban bagaimana kaifiyah itu zakat atau tata cara mengeluarkan zakat. Dua-duanya harus antum pahami, dua-duanya harus antum lakukan. Apa yang ketiga? Yang ketiga, syukur kita, Pak, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nggak mau menerima kecuali antum syukur kepada orang tua kita. Air susu ibu kita itu harus kita balas, Pak. Keringat ayah kita itu harus kita balas. Bu, antum alhamdulillah ya Allah atas rezeki yang kau berikan hari ini. Tapi antum tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada orang tua antum. Allah nggak mau menerima syukur antum. Ngeri, Pak. Orang tua itu luar biasa. Allah itu loh sampai ngucap ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Kalau Allah pengen ridho, catatannya satu, nunggu orang tua antum ridho. Kalau Allah pengen murka, kalau orang tua antum murka. Jadi ingat wahai anak-anak sekarang, termasuk saya dan antum semua, kalau antum membuat murkanya orang tua antum, pasti Allah akan murka ke antum. Oh, dahsyat, Pak. Kalau antum membuat Allah itu senyum dengan cara apa? Bikin orang tua antum tersenyum. Nah, itu ya. Sehingga orang tua itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Rasulullah dawuh begini, sungguh terlalu, lek bahasa Indonesia begitu. Ada orang yang memiliki orang tua yang sudah sepuh, tapi dia tidak masuk surga sebab daripada memiliki orang tua yang sepuh. Jenengan memiliki orang tua sudah di atas 70, itu kan sudah sepuh. Tapi antum tidak memiliki indikasi masuk surga gara-gara orang tua antum. Yo eman, kata Rasulullah, yo terlalu antum. Sehingga bayangkan ada orang yang baru umur sekian tidak memiliki kesempatan itu. Orang tuanya baru umur 50 sudah meninggal.
Tapi antum memiliki sampai umur sekian ini, antum memiliki orang tua yang hebat, dikasih rizki oleh Allah, dikasih umur yang berkah, tapi antum nggak bisa berbakti, sungguh terlalu. Maksudnya terlalu itu apa? Bagaimana antum itu seharusnya apa? Masuk surga sebab antum baktinya antum ke orang tua. Ada salah satu sahabat, anaknya sahabat, sahabatnya siapa? Yaitu sahabatnya Sayyidina Umar. Nama putra beliau Abdullah bin Umar. Beliau itu Abdullah bin Umar itu tatkala itu menangis sejadi-jadinya, Pak. Sesegukan, Pak. Nangis, Pak. Ibarat kata orang Jawa itu bilang begini, sing sabar atas kematian daripada orang tuamu. Insya Allah orang tuamu, lek kata orang Jawa itu gini, wis sangune wis akeh gitu. Amalannya banyak. Ya kita ketahui Sayyidina Umar luar biasa. Garwonya Sayyidina Umar, amalannya luar biasa. Lah itu bagaimana ini beliau itu nangis sesegukan. Iya, saya sabar. Nangis lagi, sabar. Nangis lagi, sing sabar. Loh, iya saya ini sabar. Loh, sabar kok nangis? Iya, saya itu bukan sabar, tidak sabar atas kematian ibu saya. Loh, kamu itu enggak nangisin apa? Iya, antum tahu, surga itu pintunya banyak, Pak. Di tengah-tengah itu ada pintu yang paling gede. Antum tahu, semenjak tertutupnya mata umiku ini, alias umiknya meninggal, maka potensi saya bisa masuk surga melalui pintu yang besar itu tertutup pula. Masya Allah. Ibnu Umar itu, wah sesegukan, Pak, nangis, Pak. Sehingga apa? Kita harus betul-betul memuliakan orang tua kita. Nah, ada seseorang namanya Sabit Al-Bunani. Itu melihat seseorang di dalam pasar. Di tengah-tengah pasar itu ada anak yang menampar bapaknya, begitu. Sabit Al-Bunani itu langsung marah pada saat itu. Mau dipegang anaknya, mau ditampar. Apa kata bapaknya? Dakhu, tinggalkan. Kenapa? Engkau sudah dipermalukan oleh anakmu. Engkau ditampar oleh anakmu. Apa jawabannya orang ini? Tatkala ditanya Sabit Al-Bunani, iya. Ini adalah hukuman dari Allah yang aku harus terima. Loh, kenapa? Dulu aku mempermalukan ayahku tepat di tengah pasar. Dan aku menampar pipi ayahku tepat anakku menampar aku. Maknanya, kalau ada orang yang tidak berbakti kepada orang tua, atau jahat ambil uang tua, atau kedus sama orang tuanya, maka hukum alam dikasih oleh Allah 2 dosa. Dosa itu yang pertama ajalihi, diajukan. Apa? Yaitu antum akan dihukum di dunia. Yang kedua, dihukum yang kekal di akhirat. Kekal, Pak. Hukumannya dahsyat itu, Pak. Jadi kalau antum itu ada 2 hal. Yang pertama di dunia, orang yang tidak bakti kepada orang tuanya, jangan harap ekonominya enak, Pak. Loh, ini saya punya cerita. Ini masih mampu saudara sama saya. Saya waktu kecilnya itu, Pak, Masya Allah. Ini bapaknya lagi duduk sama saya. Ya, duduk sama orang tua kan begini. Itu ada anaknya itu sini. Hei, kamu ke sini. Ada apa? Tukokno rokok. Ngene ngongkon ngene segala macam grundel gitu loh. Wis tukokno rokok diambil. Apa antum ngasih? Masya Allah. Ngasih itu begini, Pak. Ngasih itu. Sambil berdiri. Kilo, Pak, rokok diunjalnya begini, Pak. Masya Allah, saya begitu. Saya itu seumur-umur nggak berani begitu. Kecil saya pun nggak berani sama orang tua aku. Lu kok begitu, Pak, diunjalnya gini? Landi susu tak pek. Bahasa begitu. Masya Allah. Ini kok begitu ke orang tuanya? Antum tahu yang terjadi. Bapak ibunya, seluruh anak-anaknya itu dibikinkan rumah masing-masing. Seluruh anaknya dikasih mobil satu-satu. Seluruh anaknya dikasih tanah semua. Antum tahu hari ini apa yang terjadi? Salah satu anak yang saya lihat tadi, di antaranya ada beberapa saudaranya yang lain. Sehari ini kalau dia tidak kerja, besok sulit untuk yang dimakan. Maknanya rumahnya terjual, mobilnya terjual, tanahnya terjual. Tidak lama, orang tuanya baru meninggal. Makanya kalau ada anak yang nggak bakti sama orang tua, jangan harap uripe enak. Enggak, sulit, Pak. Orang tua itu luar biasa. Harus kita muliakan. Nah, kemudian apa? Banyak di antara kita itu tidak bisa mengungkapkan cinta kepada orang tua kita, Pak. Ada orang yang baru nikah. Lah ini Mas Rifki mau nikah, hati-hati. Saya tanya, saya kasih tahu, orang tua itu definisinya ada 3. Antum harus pahami. Yang pertama, orang tua yang melahirkan kita.
Nah, orang tua yang melahirkan kita itu yang kedua apa? Orang tua yang melahirkan pasangan kita. Ada laki-laki baik sama orang tuanya tapi gak baik ambek morotuane, gak boleh itu Pak. Podo ae Pak, zong. Loh kenapa kita harus bakti kepada orang mertua kita? Bayangkan Pak, kalau antum nemu kucing di jalan, antum rawat Pak, wih diapi-api, ternyata setelah seminggu antum sudah ada chemistry, ternyata saya datang, loh Pak ini kucing saya. Antum pasti gelo karena sudah ada chemistry. Ini orang tua sudah melahirkan, menaruhkan nyawanya, kemudian apa? Anaknya diambil sama antum, dulu dibesarkan, diajari masak, baru bisa masak antum ambil. Loh kok sekarang antum nggak baik sama mertuanya, itu di mana logikanya? Maka orang tua yang pertama itu, orang tua yang melahirkan kita, ya orang tua yang melahirkan pasangan kita. Lalu yang kedua itu apa? Orang tua yang membesarkan kita, membesarkan pasangan kita. Ada loh di antara kita, orang yang tidak tahu di mana orang tua kandungnya, tapi tahu saya ya orang ini yang membesarkan kita, maka orang tua itu wajib antum bakti. Lalu yang ketiga guru kita, sebab guru kita itu orang yang mengenalkan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, mengenalkan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mengenalkan syariah kepada kita. Loh tiga-tiganya ini antum harus berbakti. Ini terutama yang baru nikah. Baru nikah itu jangan sok-sokan, antum memang ekonomi kurang, tapi saya menjumpai ada sekarang itu anak baru nikah, tego bener. Bagaimana? Dia baru punya kerja, baru punya uang. Bayangkan sekarang itu, anak itu sudah kecil digedein, disekolahin, nikah pun masih dibiayain. Setelah nikah, ibunya itu kadang ngalah Pak, naudzubillah. Wis nah anakmu temenmu banyak, mama tak tidur di samping aja di garasi, sudah temenmu banyak. Biar pantas anaknya itu dibela-belain, anaknya sudah ngalah. Giliran baru bisa beli sesuatu yang enak Pak, antum tega-teganya makan di dalam kamar loh. Ada yang model begitu, jangan. Orang tua kita jangan, loh banyak kita. Orang tua kita harus kita muliakan. Jadi apa? Kalau kita punya sesuatu, ya harus kita muliakan. Antum ada orang baru beli sesuatu ditaruh di meja makan, ternyata orang tuanya makan. Apa yang terjadi? Wah ya ini loh, ibu ini gimana sih? Aku kan bukan beliin kamu. Oh, itu tego loh muncul begitu. Padahal ibu itu orang yang pandai berbohong. Gimana bohongnya? Kalau ada ini makanan Pak, ibu antum dapat berkat, baru itu sisa-sisa kemarin yang enak-enak sudah diambil anak-anaknya, baru mau makan, anaknya bilang begini, "Ma, aku pengen itu." Apa itu jawaban ibunya? Ini loh, ibu-ibu itu bilang, "Iya, mama cuman megang, paslinya mama ini sudah kenyang." Itu jawaban seorang ibu.